Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu kesempatan memberikan kepada kelompok kami. Hari ini, untuk tidak memperpanjangkan waktu, hari ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Rancangan Faktor dalam RKL. Sebelum kita memasuki materi, saya memperkenalkan nama-nama kelompok. Nama saya Selviana Jaimun, yang kedua Trifonia Herlina Tombesi, yang ketiga Immanuela Natalia Indu. Cakupan materi yang akan kita bahas, yang pertama, apa itu rancangan faktorial RAKL? Yang kedua, bagaimana membangun layout rancangan faktorial RAKL? Yang ketiga, membahas tentang model linear dan hipotesis yang diuji dalam rancangan ini. Yang keempat, bagaimana cara penyusunan atau membuat tabel ANOVA, kemudian kita tutup dengan ilustrasi. Rancangan percobaan faktorial RAKL itu merupakan rancangan yang perlakuannya yang dicoba merupakan kombinasi taraf beberapa faktor, bisa 2 faktor atau lebih. Kemudian, faktor-faktor yang dilibatkan bersifat saling bersalingan dan bukan bersarang. Kemudian, apa yang berbeda di sini dengan faktorial RAL, yaitu kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan ulangan yang dihadapi itu tidak homogen atau tidak sama. Tapi dengan catatan ketidakhomogennya tersebut berasal dari satu arah, artinya ada satu faktorial lingkungan tertentu yang diduga mengakibatkan homogen tersebut. Yang kedua, bagaimana kita membuat layout dari rancangan percobaan RAKL. Nah, sebagaimana gambaran dalam percobaan tersebut, misalnya melibatkan 2 faktor yaitu varietas dan dosis, sama seperti ilustrasi dalam percobaan faktorial RAL. Variabel tarafnya dibedakan menjadi 3. F1, F2, dan F3. Kemudian dosis pupuk dibedakan menjadi 4 taraf. NO, N1, N2, dan N3. Nah, kemudian kondisi lahan percobaan yang kita gunakan bentuknya miring seperti dan N3. Nah, kemudian kondisi lahan percobaan yang kita gunakan bentuknya miring seperti pada bagian slide. Yang ketiga, pengacakan perlakuan. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam membuat layout seperti ini. Yang pertama, berikan nomor perlakuan sesuai kombinasinya. Perlakuan ada 12, jadi kita tulis dari 1 sampai 12 seperti pada slide. Yang kedua, berikan nomor pada petak lahan yang digunakan. Nah, tentunya dengan beri nomor ini yang berbeda dengan faktorial RAL. Nah, penomorannya di sini dilakukan pada setiap blok. Yang ketiga, pilihlah bilangan acak atau 3 digit sebanyak 12 bilangan. Kemudian, perakaran nomor perlakuan 1 sampai 12. Yang keempat, petakanlah perlakuan-perlakuan pada unit-unit percobaan dalam kelompok terpilih sesuai dengan peringat bilangan acak. Nah, sebagaimana ilustrasi layout sebagai berikut. Lihat pada slide. Yang perlu diperhatikan di slide yaitu blok 1 yang tidak ada satu perlakuan pun yang berulang, berarti setiap perlakuan muncul hanya sekali. Blok 2 dan blok 3 sama juga. Yang berikut adalah model linear aditif dari RAKL. JIJK sama dengan mu tambah alfa I tambah delta J tambah ABIJ tambah rho K tambah sigma IJK. Keterangannya, YIJK sama dengan nilai pengamatan pada faktor A, taraf ke I,
faktor B taraf ke J, dan kelompok ke K. Mu alfa I delta J yaitu komponen aditif dari rataan pengaruh utama faktor A dan faktor B. AB IJ yaitu komponen interaksi dari faktor A dan faktor B. Rho K yaitu pengaruh aditif dari kelompok dan diasumsikan tidak berinteraksi dengan perlakuan atau bersifat aditif. Sigma IJK yaitu pengaruh acak yang menyebar normal. Yang berikut adalah hipotesis. Hipotesis model ini itu adalah tambah satu hipotesis baru yang berkaitan dengan bagaimana pengaruh blok. Namun, pengaruh blok ini dituangkan di dalam tujuan penelitian. Karena ini sifatnya hanya pengendalian keragaman pada saat pelaksanaan di percobaan ini tidak dituliskan. Yang wajib dituliskan dalam tujuan penelitian itu yang terkait dari pengaruh faktor-faktor penyusun perlakuan, yaitu pengaruh utama dari faktor A, faktor B, dan sebagainya. Yang berikut selanjutnya, untuk menguji hipotesis tersebut, kita membutuhkan alat bantu berupa tabel sidik ragam atau ANOVA. Struktur tabel sidik ragam atau ANOVA seperti yang ditampilkan pada slide. Pada slide dalam tabel ANOVA di sumber keragaman tambah 1, yaitu tambah 1 sumber keragaman, yaitu blok. Kriteria pengambilan keputusan, tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf nyata alfa. Yang berikut ini merupakan rumus hitung dari jumlah kuadrat. Nanti akan slide dan teman-teman bisa menyimak pada slide. Yang berikut adalah ilustrasi. Pada slide ini penelitian yang dilakukan itu penelitian di bidang peternakan. Di sini penelitiannya adalah apakah penambahan suplemen tertentu di dalam pakan akan berpengaruh pada pertumbuhan berat badan sapi. Suplemen yang ditambahkan ini adalah minyak ikan dan kemudian ada juga penambahan mineral berupa seng. Di sini suplemen seng yang dicobakan yaitu ada 4, yakni 0, 25, 50, dan 75. Dan minyak ikan ada 3, yaitu 0,0, 1,5, dan 3,0. Jadi kombinasi dari kedua faktor suplemen ini ada 12 perlakuan. Kemudian dari 12 perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Pengulangan perlakuan dilakukan dalam bentuk kelompok karena pengulangan perlakuan dilakukan dalam waktu yang berbeda. Datanya dapat dilihat pada tabel yang akan ditampilkan pada slide nanti. Langkah perhitungan jumlah kuadrat masing-masing faktor, menghitung jumlah kuadrat suplemen seng, dan menghitung jumlah kuadrat minyak ikan. Kita membutuhkan tabel baru, yaitu tabel sidik ragam. Jadi baik teman-teman, oleh karena itu data pengamatan diperoleh seperti ini. Jadi maksud dari data pengamatan atau dari tabel pertama atau tabel lengkap, yang mana menghitung jumlah kuadrat dalam rangka menyusun tabel sidik ragam berarti didapat dari informasi ini. Untuk faktor koreksinya tinggal kita jumlahkan semua atau berapa total yang kita tulis semua, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan banyaknya pengamatan dari keseluruhan pengamatan tersebut. Berarti yang kita ketahui bahwa
dari keseluruhan pengamatan tersebut itu ada 36, jadi dibagi dengan 36, yang mana ini adalah faktor koreksi. Nah, kalau untuk JKT atau jumlah kuadrat total, berarti dikuadratkan masing-masing pengamatan sampai ke 36, kemudian dijumlahkan atau dikurangi faktor koreksi, dapatlah jumlah kuadrat total atau JKT-nya. Di sini juga teman-teman ataupun dikerjakan dari tabel yang pertama, untuk menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing faktor. Untuk menghitung jumlah kuadrat suplemen seng, kita menghitung suplemen ikan, menghitung interaksinya. Untuk itu kita butuh tabel baru atau tabel yang kedua, seperti yang ada dalam slide ini. Adalah rekap berdasarkan struktur perlakuan yang diperoleh dari total pengamatan suplemen minyak ikan dosis 0 dan suplemen seng dosis 0, yang mana kita jumlahkan dari 3 blok yang ada dalam tabel ini. Dan kalau untuk minyak ikan dosis 0 minyak ikan 0 dan dosis sengnya 1,5, ini total dari ketiga perlakuan, kemudian baru dihitung atau direkap total masing-masing. Nah, dari tabel ini kita bisa menghitung berapa jumlah kuadrat seng, yang maka dari itu kita tinggal perhatikan mana jumlah dari masing-masing jumlah perlakuan dari tabel yang ada di slide ini. Jumlah pengamatan seng untuk dosis 0, jumlah pengamatan seng untuk dosis 25, dan seterusnya. Jadi kalau kita menghitung jumlah kuadrat dikuadratkan atau dibagi banyaknya pengamatan, tapi masing-masing dibagi tiga atau maksud dari dibagi dari 3 blok ini, yang berarti 3 kali 3 dibagi 9 dikuadratkan atau dijumlahkan dan dikurangi dengan faktor koreksi atau FK. Untuk mencari jumlah kuadrat interaksinya, maka dari itu kita ambil dari ketiga total ini harus sama dengan jumlah total perlakuan. Kita lihat kombinasi perlakuan yang ada. Jadi kita mempunyai 12 perlakuan atau 12 kombinasi dari pengamatan atau respon dari perlakuan-perlakuan itu sendiri, dan dikuadratkan masing-masing, kemudian dibagi 3 dan dijumlahkan sehingga dikurangi faktor koreksi atau FK itu, maka jumlah kuadrat perlakuan sehingga mendapatkan jumlah kuadrat perlakuan. Jadi untuk mencari komponen terakhir dari jumlah kuadrat perlakuan itu dikurangi dengan jumlah kuadrat suplemen seng dan jumlah kuadrat suplemen minyak ikan, supaya kita bisa mendapatkan hasil dari jumlah kuadrat interaksi dari suplemen seng dan suplemen minyak ikan. Kemudian teman-teman, kita membutuhkan respon untuk masing-masing perlakuan atau blok, di mana kita bikin tabel rekap dari seluruh perlakuan. Jadi menghitung jumlah kuadrat blok, yang mana jumlah blok pertama ini kuadrat dibagi dengan banyak pengamatan. Dalam satu blok ada 12 blok, jadi blok pertama dikuadratkan dibagi dengan 12 dan seterusnya sampai ke blok ketiga. Jadi jumlah kuadrat galat atau JKG itu substansi dari seluruh komponen atau komponen penyusun keragaman secara keseluruhan perlakuan. Jadi teman-teman, di sini jumlah kuadrat total kurang jumlah kuadrat blok itu adalah cara untuk kita mendapatkan jumlah dari kuadrat galat itu sendiri. Dari teman-teman, dari tabel slide yang ditampilkan ini juga kita susun dalam bentuk tabel
yang dinamakan tabel CD keragam, yang mana derajat bebas blok ada 2, suplemen sengnya itu ada 3, suplemen minyaknya itu ada 2, dan interaksi antara suplemen antara suplemen seng dan suplemen minyak itu ada 6, yang mana didapat dari 3 kali 2 interaksi itu dinamakan perkalian, atau yang mana tadi kita ketahui bahwa suplemen sengnya ada 3 dan suplemen minyaknya ada 2, jadi dikalikan sehingga kita mendapatkan interaksi antara suplemen seng dan suplemen minyak, yaitu hasilnya adalah 6. Teman-teman, total 36 kurang total dari keseluruhannya itu ada 36, yang mana 36 itu kurangi 1, jadi hasil totalnya itu 35. Dan untuk mendapatkan galatnya itu 35 dikurangi dengan keseluruhan komponen, maka kita dapat galat itu 22. Kemudian jumlah kuadrat dan kuadrat totalnya itu dan seterusnya dijumlahkan sehingga maka dari itu kita peroleh F hitung. Di sini kita lihat bahwa dari keseluruhan F hitung ini kita melihat bahwa F hitung itu lebih kecil dari 1 atau hanya memiliki nilai 0, maka dapat disimpulkan atau dapat diartikan atau dapat dipastikan bahwa tidak ada keragaman dalam blok atau dalam perlakuan ini. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin hanya ini dari kelompok kami, penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada 1 dan 2 hal yang kurang buat teman-teman kurang memahami atau kurang mengerti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.